Bung Tomo adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam pertempuran Surabaya. Pidatonya sangat terkenal karena mampu mengobarkan semangat para pejuang. Bung Tomo yang lahir dengan nama asli Sutomo lahir di keluarga menengah dengan ayah yang bekerja sebagai pegawai kantoran. Berbagai profesi pernah digeluti Kartawan Ciptawijaya, ayah Bung Tomo, mulai dari staf perusahaan swasta, pegawai pemerintah, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda pernah digelutinya. Sementara ibu Bung Tomo, Subastia, adalah anggota Sarekat Islam yang pernah menjadi polisi kota Praja. Wanita berdarah Jawa, Sunda, dan Madura ini lahir dari keluarga pengusaha yang mendistribusikan mesin jahit merek Singer di Surabaya. Pertempuran Surabaya berawal dari pasukan sekutu datang ke Surabaya sebulan setelah Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Hal ini disambut dengan dingin oleh para pemuda yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, terjadi insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato tanggal 19 September tahun 1945. Kejadian ini memicu polemik yang menjadi akar pertempuran Surabaya. Tanggal 27 Oktober 1945, konflik mulai terjadi dengan tentara Inggris di gedung pemerintah Surabaya. Tanggal 29 Oktober tahun 1945, Presiden Soekarno datang menghentikan pertempuran. Kehadirannya membuahkan gencatan senjata. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, pada hari yang sama, pentolan pasukan sekutu Jenderal Malabi tewas dan digantikan Jenderal Robert Manser dari Komandan Divisi 5 Inggris. Sekitar sepekan setelah kejadian itu, tepatnya tanggal 9 November, mengultimatum rakyat Surabaya yang isinya seluruh pimpinan Indonesia di Surabaya harus melapor. Semua senjata pihak Indonesia diserahkan dan pemimpin Indonesia harus mendatangi surat pernyataan menyerah tanpa syarat batas waktu. Ultimatum adalah pada tanggal 10 November tahun 1945 pukul 6 pagi. Ultimatum itu membuat darah pemuda bergejolak untuk melawan dan tak ada yang menyerahkan diri. Hal ini membuat pihak sekutu murka. Akhirnya pada tanggal 10 November sekutu menyerang Surabaya hingga pertempuran tak bisa dihindari. Kota Surabaya hancur di tangan pasukan gabungan Inggris dan Belanda dengan banyak korban jiwa, baik dari pihak sekutu maupun pejuang tanah air. Perang besar ini yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November tidak akan lepas dari sosok Sutomo alias Bung Tomo. Fotonya yang sedang berpidato sambil mengacungkan telunjuk sangat ikonik, memberi gambaran situasi kota Surabaya di awal kemerdekaan. Para pemimpin Indonesia menggemakan semangat perjuangan dengan pidato mereka yang menggebu-gebu. Begitu juga dengan Bung Tomo yang kala itu dikenal sebagai seorang jurnalis. Jika pertempuran Surabaya tahun 1945 adalah simbol revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, maka Bung Tomo pantas disebut sebagai simbol pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 atas peran dan pidatonya. Radio Jepang yang berada di Surabaya diambil alih oleh pemuda yang bekerja di radio. Tak lama setelah proklamasi Indonesia, salah satunya adalah kelompok yang dipimpin oleh Bung Tomo. Pimpinan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau PPRI siaran radio. Pemberontakan Bung Tomo terdengar hingga Thailand dan Australia dan berhasil menarik perhatian dunia yang akhirnya menekan Belanda dan Inggris. Dunia internasional bahkan mengirim berbagai bantuan. Itulah biografi singkat Bung Tomo dan peranannya dalam pertempuran Surabaya yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.